Kalau saya pribadi nilai pohon yang kekurangan air dengan yang kebanyakan air dari pohon yang terlalu banyak. Saya punya contoh pohon yang akarnya segede rokok masih busuk, udah sehat. Kita lihat. Ini kayak teman saya nih disiram tiap hari. Pohon yang terlalu banyak penyiraman, doyan air. Itu untuk kondisi pohon yang sudah seperti ini, sakit seperti ini, yang pertama itu untuk mengatasi hal pertama pada saat kasus kuning, akar sehat tapi daun kuning. Karena daunnya kuning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Terima kasih sudah hadir di channel YouTube saya di Klik Nero Official. Video kali ini kita akan membahas seputaran kesehatan pohon anting putri, yang dimana banyak pertanyaan dari teman-teman via WA, Messenger, juga DM Instagram. Pertanyaan ini udah hampir beberapa tahun belakangan sampai sekarang tetap muncul, tetap ada di pertanyaannya di private message. Yang pertanyaannya, kenapa semakin lama pohon anting putri yang saya tanam terus semakin hari semakin gugur, daunnya gugur atau daunnya nguning atau mati, jelas itu. Nah, dari pengalaman saya pribadi yang dulu-dulu saya juga sering dapat kasus yang sama seperti itu, tapi penanggulangannya sudah saya bisa atasin berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi buat kawan-kawan yang kemarin nanya atau pernah mengalami tentang kesehatan pohon, mengapa pohonnya dari beli atau tanam atau dongkel dipindah bukan sehat tapi mati, kesehatannya menurun. Nah, biasanya itu dari faktor media tanah ataupun penyiraman, antara dua ini. Nah, saya punya contoh untuk pohon yang kesehatannya kurang. Buat kawan-kawan yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga keluarganya sehat, rezekinya juga lancar, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus video. Salam damai. Sebelum kita lanjut, ini saya punya contoh pohon yang kasusnya terlalu banyak air, jadi kelihatan dari pertumbuhan daunnya. Kalau saya pribadi nilai pohon yang kekurangan air dengan yang kebanyakan air dari daun, dari kondisi daun. Saya lebih suka pohon yang kekurangan air daripada kebanyakan air. Jadi kalau dia kekurangan air masih dalam tahap kering, itu bisa disiram tumbuh subur. Tapi kalau kebanyakan air, disiram salah, nggak disiram salah. Nah, jadi kalau kita siram bisa mati, nggak disiram pun bisa mati. Dibongkar akarnya akan hancur. Jadi kalau saya pribadi lebih memilih mengontrol penyiraman, dalam arti kata hari ini disiram, 2 atau 3 hari lagi tergantung kondisi cuaca. Sumpamanya hujan atau mendung bisa 3 hari atau 4 hari. Terkadang yang di sini juga saya siram seminggu sekali. Yang di ground saya punya ini seminggu sekali, kecuali baru tanam masih saya kontrol per 2 hari. Tapi dengan kondisi harus dikasih vitamin. Semisal kawan-kawan biasa pakai B1, silakan pakai B1 atau pemupukan yang normal, jangan terlalu banyak berlebihan. Misalnya baru turun cangkok. Ini saya punya contoh pohon yang baru turun cangkok. Sebelum kita lanjut, izinkan dulu teman saya mau lewat. Nah, ini contoh dari pohon yang terlalu banyak air. Jadi ini pohon lebih kurang 3 minggu baru saya tanam, 3 masuk ke minggu ketiga. Nah, kalau saya nilainya ini pohon dari kondisi yang kebanyakan air, karena dalam 1 minggu ini hujannya hampir setiap hari, ini daunnya agak sedikit kusam, jadi tidak mengkilap di sini. Nah, kalau dia kebanyakan air biasanya ini daunnya jatuh, menggulung. Ini jenis pohon yang kebanyakan air, over water bahasanya enggak. Nah, kalau dia contoh pohon yang kekurangan air ini, jadi ini kekurangan air, contohnya pohon yang kekurangan air,
posisi daunnya jatuhnya sama. Nah, jadi layunya itu sama-sama, kalau bahasa Palembang apa Bang Endar? Ngelendon. Jadi jatuhnya sama, jadi sejajar. Jadi kalau dia kebanyakan air ini melengkung. Ada yang melengkung, ada yang tidak melengkung. Contohnya yang seperti ini yang tadi. Nah, ini juga contoh daun yang kekeringan. Jadi ini pohon yang kekurangan air. Saya sengaja nih, lihat nih. Sengaja dikeringin. Jadi pada saat pengeringan, waktu penggunaan pupuk benar-benar diserap oleh akar. Nah, jadi akar yang kering butuh minum dan makanan. Jadi kita kasih pupuk ini benar-benar sehat. Tapi kalau pohonnya akarnya banyak air, kita kasih pupuk, harga pupuk yang harga ratusan bahkan jutaan ribu nggak mungkin dimakan oleh si akar, karena kondisinya ini busuk, sakit. Jadi walaupun dikasih harga pupuk yang mahal nggak mungkin berguna di media. Tapi kalau keadaan kering, kita kasih pupuk yang murah, ini efektivitas pupuk bermanfaat buat pohon. Ini satu lagi nih pohon, contoh pohon yang kekeringan. Jadi pohonnya daunnya jatuhnya sama, sejajar, jadi jatuh sujudnya saja sejajar. Beda dengan yang tadi, ada yang melengkung, ada yang segar, ada yang lurus. Itu kebanyakan air, contoh pohon yang kebanyakan air. Jadi kurang porositasnya mungkin kurang, atau penyiraman atau faktor cuaca ekstrim saat hujan. Nah, ini contoh yang kebanyakan air. Jadi ini ada yang melengkung, ada yang segar, ada juga yang melengkung seperti ini, tapi lebih kusam hijau. Bukan hijau segar ya, emang kurang mengkilap. Kalau ini mengkilap, hijau masih muda. Ini harusnya lebih tebal dari yang ini kalau memang kondisi akar bagus. Nah, ini contohnya yang kebanyakan air. Contohnya ini semalam saya bongkar, ini putus. Jadi kita lihat putus sebelumnya. Saya ada dokumentasi. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini habis. Ini juga nih busuk semua. Coba lihat di belakang. Ini lumayan nih, masih sehat nih. Ada juga sih. Ini satu nih. Nah, ini yang busuk nih. Nah, putus. Kulit bagian luar ini ngelupas. Ini kayak teman saya nih, disiram tiap hari makin. Nah, ini busuk. Tuh contohnya. Oke, jadi seperti itu contoh pohon yang terlalu banyak penyiraman. Bukan berarti yang dimana anting putri doyan air itu banyak. Anting putri kan doyan air bang, jadi disiram tiap hari. Atau tempat tinggal ada ya juga yang di situ daerah minyak, daerah panas, jadi antingnya disiram tiap hari. Ada juga teman saya di Bali, karena mindset anting daerah rawa, jadi doyan air, jadi pergi kerja disiram, pulang makan disiram, sore disiram, mau tidur ngobrol sama pohon, ngerokok disiram lagi. Dan akhirnya pohon yang dibeli 3 juta dalam waktu 3 bulan mati. Karena kenapa? Banyakan air. Padahal media tanam itu pasir malang, disiram pun bisa mati pohon. Karena kenapa? Menurut saya kita bedakan rawa, pasang surut sama becek, itu beda, dibedakan. Jadi kalau pohon disiram tiap hari, apalagi medianya yang pakai tanah, itu pasti becek. Nah, di sini terdapat penyakit tular tanah. Jadi penyakit tular tanah nularnya ke akar, jadi akar busuk. Saya lebih suka pohon yang kekurangan air, jadi bisa saya siram supaya segar lagi. Seumpamanya pohon dengan nutrisi yang cukup, pemupukan yang cukup, di situ di kemasan pupuk biasanya itu ada tulisan keterangan dapat mengatasi cuaca ekstrim. Dalam arti kata, dalam cuaca kering, pohon masih tetap nyimpan makanan di pohon, di batang pohon. Cuaca hujan, pohon masih terlindungi dari
penyakit tular tanah. Jadi tidak perlu disiram tiap hari. Kalau pohonnya disiram tiap hari, kalau akarnya kuat, sehat, biasanya kuning. Emang tidak busuk, tapi daunnya kuning. Kenapa? Karena unsur hara yang ada di media itu habis di bawah air. Jadi disiram tiap hari, media tanah kosong. Nah, jadi kandungan nutrisi maupun yang unsur N pada pupuk itu habis, jadi daun kuning. Akar tidak mampu menyerap unsur hara yang ada di media tanam karena kondisi yang kebanyakan air. Nah, jadi kurangin penyiraman. Nah, kalau untuk kondisi pohon yang sudah seperti ini, sakit seperti ini, yang pertama kita selamatkan dulu dari penyiraman ataupun hujan. Jadi diteduhkan jangan sampai terkena hujan yang berlebihan. Boleh disiram kalau sudah begini, paling kalau saya spray, semprot supaya jangan kering. Itu untuk mengatasi hal pertama pada saat kasus akar yang busuk. Nah, kalau udah menjalar hampir seluruhnya busuk, biasanya punah raya. Saya punya contoh pohon yang akarnya segede rokok masih busuk, udah sehat. Kita lihat. Nah, ini contoh pohon yang kemarin. Ini akar udah segede rokok nih. Bayangin aja nih. Nih, udah segede rokok, masih bisa busuk. Kenapa? Karena hujan yang berlebihan. Nah, ini. Yang lainnya sehat emang. Nah, lihat. Untuk kondisi kambium, ini lumayan super ngebut kalau menurut saya. Dalam konten yang pertama saya potong 2 bulan, kambiumnya udah segede ini. Tapi tetap aja nih busuk. Kena penyakit tular tanah. Karena kondisi tanah pada saat becek itu banyak mengandung penyakit. Kalau udah begini ya sulit buat dijual. Siapa yang mau beli pohon kayak ini? Walaupun kita bisa pakai tampak depan sebelah situ, tapi ini masih bisa saya keluarkan akarnya, masih bisa saya atasi tapi diproses ya, diproses. Ini contoh yang busuk, terlalu banyak penyiraman ataupun hujan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang pohonnya terlalu banyak penyiraman, kalau tidak kondisi yang pohon yang kurang sehat, kasusnya sama seperti ini. Nah, jadi seperti itu buat kawan-kawan yang pohonnya kurang sehat, bisa dicek dulu akarnya, kesehatan akarnya dulu yang penting, karena kesehatan pohon itu tergantung dari kesehatan akar. Kalau akarnya sehat pasti pohon sehat, tapi kalau akarnya bermasalah, dari mulai daun udah kelihatan masalahnya. Jadi yang pertama melihat kondisi pohon. Kalau saya pribadi antara sehat dengan tidak, saya lihat dari daun. Kalau kebanyakan air itu daunnya layu, tapi tidak semua layu yang sejajar ya. Ada yang melengkung, ada yang seger, ada yang layu. Nah, itu kalau kebanyakan air, artinya kondisi sebagian akar mulai rusak. Tapi kalau sudah mulai gugur, hampir 80% itu rusak, sulit buat ditanggulangi. Nah, terus kalau dia kebanyakan air dengan kondisi yang sehat, biasanya kuning. Akar sehat tapi daun kuning. Karena daunnya kuning, unsur hara habis disiram dibawa oleh air, pH tanah rendah. pH tanah rendah, ditanggulangin biasanya dengan kapur dolomit, kapur pertanian dolomit, itu murah 8.000. Tapi kalau sudah mendapatkan kasus yang seperti ini masih bisa ditanggulangi dengan cara dipindahkan dulu di tempat yang lebih aman, tanpa disiram dulu. Jadi kita semprot spray dengan vitamin atau apalah yang biasa kawan-kawan pakai. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita buat cara penanggulangannya di part berikutnya. Jadi kalau saya siapkan dulu materi dan bahan-bahannya itu untuk kesehatan pohon. Nah, buat kawan-kawan yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat, dan yang sudah nonton semoga keluarganya sehat, rezekinya juga lancar, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.